Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Ar-Rahiqul Makhtum fi Bahthi Siratin Nabawiyah ala sahibiha afdhalus salatu wassalam karya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan insyaallah pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang fi dhilali nubuwati wa risalah, ya, dalam naungan kenabian dan kerasulan. Bab ini membahas tentang bagaimana awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan juga diangkat menjadi rasul, ya. Awal Nabi diangkat menjadi nabi adalah ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hira setelah beliau bertahannuts, ya, beberapa bulan di Gua Hira. Tentu saja beberapa bulan itu tidak 1 bulan penuh, ya, kadang 7 hari, kadang 1 bulan, dan kemudian beliau turun kembali ke kota Makkah mengumpulkan perbekalan dan kemudian beliau naik lagi. Dan itu biasa beliau lakukan terutama ketika usia beliau menjelang 40 tahun, ya. Dan ini kemarin kita sudah jelaskan bagaimana proses ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Dan insyaallah pagi hari ini kita akan membahas hal yang berikutnya, yaitu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diangkat menjadi Rasul, ya. Setelah peristiwa bertemunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril di Gua Hira, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Khadijah, oleh istrinya, ya, karena Nabi ketika itu berada dalam ketakutan, berada dalam kebingungan, berada dalam kekalutan. Beliau tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, ya, karena ini merupakan pengalaman yang sangat unik, gitu, pengalaman yang tidak pernah beliau alami sebelumnya, ya. Maka beliau mengkhawatirkan dirinya itu mengalami sesuatu yang buruk, ya, apakah itu diganggu oleh jin dan seterusnya, ya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh istrinya Khadijah menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ini merupakan putra pamannya Khadijah, artinya sepupunya Khadijah, kan, tapi dia sudah tua usianya. Bahkan pada saat itu matanya sudah buta, sudah tidak bisa melihat, ya. Dibawalah Rasulullah menemui Waraqah bin Naufal, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini juga disebutkan fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqata ibna Naufal ibni Asadin ibni Abdul Uzza ibni ammi Khadijata. Maka dibawalah beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra pamannya Khadijah. Wa kana mra'an qad tanassara. Dan sungguh Waraqah ini merupakan seseorang yang sudah beragama Nasrani fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Jadi di masa jahiliyah ini ada orang-orang yang tidak mau menyembah berhala. Nah, kalau dalam Sirah Ibn Hisham ya disebutkan orang-orang ini ada 4 orang, ya, ada 4 orang yang mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka tetap berada dalam agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, ya, oleh Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Mereka tidak mau menyembah berhala. 4 orang ini disebutkan oleh Ibnu Hisham. Yang pertama adalah Waraqah bin Naufal. Yang kedua adalah Ubaidullah bin Jahshin. Yang ketiga adalah Uthman bin Al-Huwairith. Dan yang keempat adalah Zaid bin Amr bin Naufal. Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail. Ini 4 orang ini tidak mau menyembah berhala, dan mereka berada dalam agama yang hanif, ya, sebelum
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Jadi mereka belum masuk Islam ketika itu. Ya, karena memang Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Nah, 4 orang ini kemudian berusaha mencari kebenaran. Mereka tidak nyaman dengan tradisi, dengan kepercayaan orang-orang Mekah yang menyembah berhala. Maka mereka 4 orang ini mencari kebenaran. Ya, Waraqah kemudian akhirnya beragama Nasrani karena dia menganggap inilah keyakinan yang lebih dekat dengan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berpendapat seperti itu sehingga kemudian dia beragama Nasrani. Kemudian Ubaidullah bin Jahshin, ya, dia masuk Islam. Dia sempat menemui Rasulullah SAW, dia masuk Islam dan kemudian dia ikut hijrah ke Habasyah dan dia wafat di Habasyah. Ya, dia wafat di Habasyah. Ya. Diberitakan bahwasanya Ubaidillah bin Jahshin ini, ya, ketika di Habasyah dia masuk agama Nasrani. Dia masuk agama Nasrani dan dia murtad dari agama Islam sehingga dia cerai dengan istrinya. Istrinya ini bernama Ramlah binti Abu Sufyan atau gelarnya adalah Ummu Habibah bintu Abu Sufyan, putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan kita tahu adalah tokoh kafir Quraisy, ya, yang dulu sangat membenci Islam tapi nanti kemudian dia masuk Islam. Nah, Ubaidillah bin Jahsy ini dikabarkan bahwa dia murtad dan kemudian dia menceraikan istrinya. Dan sesudah dia wafat nanti Ramlah ini dilamar oleh Rasulullah SAW dan akhirnya Ramlah ini menjadi salah satu ummahatul mukminin, menjadi salah satu istri Rasulullah SAW. Nah, meskipun ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah, apakah betul Ubaidillah bin Jahsy ini dia murtad dari agama Islam? Karena kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Imam Bukhari juga, ya, yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pernah bertemu dengan Herakla, pernah bertemu dengan Heraklius, dan Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius mengenai ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Maka kata Abu Sufyan, di antara ciri Nabi Muhammad SAW adalah dia memiliki pengikut yang setia. Ya, dan Heraklius bertanya, apakah ada di antara pengikutnya yang murtad dari agamanya, yang sudah masuk Islam kemudian keluar? Kata Abu Sufyan, nggak ada. Nah, ini hadis ini, ya, membantah isu yang menyatakan bahwa Ubaidillah bin Jahsy ini murtad. Karena kalaulah dia murtad pasti Abu Sufyan tahu, karena Abu Sufyan adalah mertuanya, begitu. Ya, meskipun para mu'arrikh yang lain, ya, para ahli sejarah yang lain menyatakan bahwa betul Ubaidillah bin Jahsy ini dia murtad. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu mana yang lebih tepat. Nah, itu orang ke berapa tadi? Orang ketiga, ya. Kemudian orang yang keempat adalah Utsman bin Al-Huwairith. Utsman bin Al-Huwairith juga dia masuk agama Nasrani dan kemudian dia tinggal di Konstantinopel. Ya, maaf, itu tadi orang kedua, ya. Yang orang ketiga Utsman bin Al-Huwairith. Dia juga masuk agama Nasrani dan dia tinggal di Konstantinopel. Konstantinopel itu ibu kota Romawi saat itu, yang saat ini menjadi Istanbul, ya, menjadi ibu kota Turki. Kemudian yang keempat adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail juga dia wafat sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Dan dia tetap berada dalam agama Hanif. Dia tidak menyembah berhala. Dia juga tidak masuk ke dalam agama Nasrani. Nah, Zaid bin Amr bin Nufail inilah yang kemudian mewasiatkan kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, untuk tidak menyembah berhala dan untuk mencari kebenaran. Maka nanti ada di antara anaknya yang bernama Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ya, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail inilah yang kemudian nanti dia masuk Islam dan dia menjadi penyebab masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Karena Sa'id bin Zaid ini, ya, nanti menjadi suaminya dari Fatimah bintu Al-Khattab. Jadi suami dari adiknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Nah, dialah yang menjadi penyebab masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dan Sa'id bin Zaid kita tahu merupakan salah satu dari al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Jadi inilah orang-orang Hanif yang hidup ya, sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Salah satunya adalah Waraqah bin Naufal tadi. Waraqah bin Naufal ini orang Hanif, tapi ya karena dia tidak menemukan kebenaran, akhirnya dia merasa ya agama yang lebih condong kepada kebenaran itu adalah Nasrani ketika itu. Maka dia masuk dalam agama Nasrani. Ya. Tanassara fil jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dan Waraqah bin Naufal juga bisa menulis dalam bahasa Ibrani, menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah. Maka dia menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Masya Allah an yaktuba. Ya, sesuai dengan izin Allah, ya, kemampuan menulisnya itu. Wa kana syaikhan kabiran. Dan Waraqah ketika itu sudah menjadi syekh kabir, sudah menjadi seseorang yang sudah tua, kakek-kakek yang sudah tua. Qad amiya, beliau sudah buta. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepadanya, ya bna ammi, wahai putra pamanku, isma' min ibni akhika, tolong dengarkan kisah dari putra saudaramu. Maksudnya kisah dari Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah berkata kepadanya, ya bna akhi, madza tara, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat, apa yang kau saksikan, apa yang kau alami. Fa akhbarahu Rasulullah SAW khabara ma ra'a, maka Nabi SAW menceritakan apa yang ia saksikan. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah berkata kepadanya, hadzan namus, kata Waraqah, yang kau temui itu adalah namus. Namus ini adalah nama lain dari malaikat Jibril. Ya, jadi Waraqah memastikan yang mendatangi Nabi SAW itu bukan jin, bukan setan, bukan makhluk yang buruk, tapi adalah namus. Alladzi nazzalallahu ala Musa, yang juga namus ini pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya laitani, kemudian Waraqah berkata, duhai celakanya aku, ya, duhai sayangnya aku ini, fiha jaza'an laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka, ya, duhai ya, celakanya aku ini sudah jaza'an, aku ini sudah tua, ya, andaikan aku saja masih muda, laitani akunu hayyan, laitani akunu hayyan, ya, andai saja aku ini masih hidup, idh yukhrijuka qaumuka, ketika kaummu nanti akan mengusirmu. Nah, ini ungkapan Waraqah ini mengagetkan Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, awa mukhrijiyahum, kata Rasulullah SAW, apakah mereka akan mengusirku? Rasulullah tidak menyangka bahwa akibat didatangi malaikat Jibril ini adalah kaumnya akan mengusir Nabi SAW. Enggak menyangka. Kenapa? Karena kita tahu Nabi SAW sudah dikenal oleh kaumnya sebagai Al-Amin, sebagai orang yang terpercaya. Sudah dikenal oleh kaumnya sebagai orang baik. Sudah dikenal oleh kaumnya sebagai orang yang terhormat, terpandang. Jadi beliau tidak menyangka kalau beliau akan diusir oleh kaumnya. Qala na'am, maka kata Waraqah, ya, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidaklah ada seseorang yang mengalami seperti yang kau alami itu kecuali pasti akan disakiti. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran. Dan kemudian kata Waraqah, seandainya aku ada pada saat kejadian itu, pastilah aku akan menolongmu dengan sekuat kemampuanku menolong. Thumma lan yanshab Waraqatu an tuwfiya wa fatara al-wahyu.
Maka Waraqah tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut karena beliau lebih dulu meninggal pada masa fatrahnya wahyu. Masa fatrahnya itu masa berhentinya wahyu. Jadi tidak lama setelah bertemunya Waraqah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lama sesudah itu Waraqah wafat, Waraqah meninggal. Tapi Waraqah sempat mengatakan beberapa hal tadi. Yang pertama, bahwa yang ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah malaikat Jibril, bahwa beliau adalah Nabi. Kemudian yang kedua, Waraqah menegaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh para nabi, yaitu apa? Akan disakiti, akan diusir bahkan dari negerinya. Kemudian Waraqah juga berjanji apabila beliau masih hidup, beliau akan menolong dan membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya Waraqah menjadi orang pertama yang bersaksi atas kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama menyebutkan Waraqah ini, ya, beliau wafat dalam keadaan Muslim karena beliau sudah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah betul-betul Nabi. Nah, ini bahkan ini orang pertama yang Muslim gitu. Ya. Walaupun kemudian ada lagi yang berpendapat tidak, karena saat itu Nabi belum menyadari bahwa dirinya adalah seorang Nabi. Ya Allahu a'lam. Ya. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, bahwa Waraqah ini wafat dalam keadaan Muslim. Ya, karena beliau adalah orang yang hanif. Beliau mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Beliau memang terpengaruh dengan agama Nasrani, tapi di akhir hayatnya ini tadi ya, beliau menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi. Ya. Nah, inilah peristiwa bertemunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal tidak lama setelah itu tadi ya, beliau wafat ya, pada masa fatrah wahyu. Apa ini masa fatrah wahyu? Masa fatrah wahyu ini adalah masa di mana wahyu ini kemudian berhenti. Jadi sesudah turunnya surat Al-Alaq, kemudian tidak turun lagi wahyu. Sehingga Nabi sempat bingung, apakah betul aku ini Nabi? Kenapa tidak turun wahyu lagi? Beliau mengkhawatirkan dirinya. Maka ini ada beberapa pendapat mengenai masa vakumnya wahyu. Ada yang berpendapat dia 1 bulan, ada berpendapat 40 hari, ada berpendapat macam-macam gitu. Tapi Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri berpendapat yang paling kuat adalah masa vakum wahyu ini hanya beberapa hari saja. Ini sekitar ya 7 hari ya, 1 pekan. Pada masa vakum wahyu itu Rasulullah mengalami kegoncangan yang luar biasa. Ya, beliau kebingungan hingga turunlah kemudian wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya. Ayat ini diturunkan ya oleh malaikat Jibril ya, melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ketika itu ya berada di ufuk ya. Jadi Nabi ketika sedang kebingungan, beliau berjalan-jalan ya di padang pasir, dan kemudian tiba-tiba dalam perjalanan itu beliau melihat malaikat Jibril ada di atas ufuk, ada di atas langit ya, sambil membentangkan sayapnya ya. Jadi malaikat Jibril menunjukkan bentuknya yang asli ya, dengan sayapnya yang sangat lebar ya. Dan kemudian sudah itu malaikat Jibril ya membacakan surat Al-Mudaththir ini ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir, wahai yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah ya, bangunlah lalu berilah peringatan. Jadi sesudah Nabi melihat malaikat Jibril itu kan beliau ketakutan, beliau kemudian lari kembali ke rumahnya, beliau berselimut. Lalu sesudah itu malaikat Jibril membisikkan tadi wahyu tadi. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun, berilah peringatan. Jadi di sini ada perintah untuk dakwah. Nah, ini perintah untuk memberikan peringatan, perintah untuk dakwah. Sehingga
para ulama menyatakan bahwa ayat inilah atau surat Al-Mudaththir inilah yang menjadi titik di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Ya, kalau surat Al-Alaq tadi Nabi diangkat menjadi Nabi, tidak ada kewajiban dakwah. Ya, tapi ketika turun perintah untuk memberikan peringatan berarti ada kewajiban dakwah, dan pada saat inilah Nabi naik. Ya, statusnya bukan hanya seorang Nabi tapi beliau juga adalah seorang Rasul. Kum, bangunlah, fa'andir, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu Allah besarkanlah, agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu bersihkanlah. Ya, ini modal dakwah ya. Yang pertama, modal dakwah itu mengagungkan Allah. Ya, bukan mengagungkan manusia, mengagungkan harta, mengagungkan jabatan, bukan. Tujuan dalam berdakwah itu adalah Allah. Kita mengajak orang kembali kepada Allah. Ya, dan kalau Allah sudah kita besarkan, maka semuanya itu jadi kecil itu. Kalau kita anggap bahwa Allah itu ya menjadi tujuan kita, maka semua masalah itu menjadi kecil. Ya. Wa thiyabaka fatahhir. Dalam dakwah juga kita harus memperhatikan penampilan. Maka perintah berikutnya adalah bajumu bersihkanlah. Warrujza fahjur. Ya, dan dosa tinggalkanlah. Ya, ketika seseorang berdakwah maka dia harus siap-siap untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan yang mungkin selama ini dia pelihara. Bersihkan. Ya, karena ini dakwah yang bersih. Jangan sampai pembawanya adalah orang-orang yang melakukan kekotoran, melakukan maksiat. Ya, berusahalah untuk senantiasa membersihkan jiwa, membersihkan diri. Warrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Ya, dakwah ini harus ikhlas, tidak meminta balasan dari manusia. Ya, maka jangan mengharapkan balasan dari apa yang kau berikan. Wali rabbika fasbir, dan ketika berdakwah hendaknya engkau bersabar. Nah, ini Masya Allah, ini perintah dakwah dan beberapa bekal yang harus ada dalam diri seorang da'i, dalam diri seorang yang menyeru kepada agama. Ya, maka Nabi SAW ketika menerima wahyu surat Al-Mudaththir ini, beliau kemudian berkata kepada istrinya, kepada Khadijah, wahai Khadijah, qad intaha waqtun niyam, wahai Khadijah, sudah berhenti waktu untuk tidur, sudah berhenti waktu istirahat. Sekarang waktunya kita berjuang. Udah nggak ada lagi kita waktu istirahat. Nggak ada lagi waktunya santai-santai. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah turun surat Al-Mudaththir ini, beliau kemudian berjuang, berdakwah habis-habisan. 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Ya, habis waktunya untuk dakwah. Beliau sampai di kota Madinah kemudian melakukan berbagai macam upaya untuk mempertahankan dakwah, mempertahankan kota Madinah. Terjadi banyak sekali pertempuran. Dan itu beliau alami di masa usia beliau sudah tua, ya, sudah senior, ya. Beliau menerima wahyu umur 40 tahun, beliau hijrah ke kota Madinah usia 53 tahun. Dan terjadi berbagai macam pertempuran ya selama 10 tahun itu. Masya Allah. Ya, kalau kita kan 50 tahun, 55 tahun sudah masuk usia pensiun tuh, biasanya orang udah, ya banyak ya orang yang sudah tidak produktif lagi ketika memasuki usia pensiun. Tapi Rasulullah SAW usia 53 tahun beliau hijrah ke kota Madinah dan melakukan berbagai macam peristiwa sejarah yang mengubah arah sejarah manusia. Ya, Masya Allah. Ini dahsyatnya ya ayat Al-Quran ketika sudah turun ke dalam hati seorang manusia. Nah, kemudian Syekh Mubarakfuri juga menjelaskan ya, di akhir bab ini beliau menjelaskan mengenai beberapa cara turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Yang pertama, wahyu itu seringkali turun dalam bentuk mimpi. Ya, jadi Nabi sering mendapatkan wahyu dalam bentuk mimpi, dan mimpinya Nabi itu adalah kebenaran. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim juga bermimpi, dan mimpinya Nabi Ibrahim itu adalah kebenaran, adalah wahyu. Ya. Dan ini juga dialami oleh Nabi SAW. Beliau menjelaskan ya, dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini kitab Bad'ul Wahyi. Awwalu ma budi abihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naum. Wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Ya.
Wahyu Rasulullah SAW yang pertama kali terjadi adalah dalam bentuk ru'yah salihah, dalam bentuk mimpi yang benar, finnaum, dalam tidur beliau. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subh. Tidaklah beliau mendapati mimpi tersebut melainkan sebagaimana munculnya keheningan fajar subuh. Jadi mimpinya itu menenangkan, mimpinya itu ya Nabi nyaman dan beliau jelas melihat atau mendengar sesuatu dalam mimpi tersebut. Ya kan kita kalau mimpi itu kadang-kadang kan, ya ini mimpinya kita ya, mimpinya kita itu kadang-kadang nggak teratur gitu, nggak jelas gitu, peristiwa-peristiwanya. Ketika kita bangun kita udah lupa lagi tuh mimpinya, rangkaian peristiwanya. Tapi mimpinya Nabi itu tidak seperti itu mimpi yang jelas, karena itu adalah wahyu. Kemudian bentuk turunnya wahyu lagi adalah dalam bentuk bisikan dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Ruhal Qudus, sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril, nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta. Sesungguhnya Ruhul Qudus, Jibril, telah meniupkan di dalam hatiku bahwasanya tidaklah ada satu jiwa yang meninggal hatta tastakmila ajalah, sampai sempurna ajalnya. Jadi tidak akan mungkin satu jiwa itu meninggal, manusia itu meninggal, ya bukan hanya manusia ya, binatang dan seterusnya juga yang memiliki jiwa, memiliki nafs. Ya, tidaklah satu jiwa itu meninggal sampai sempurna ajalnya. Kalau belum datang ajalnya maka dia tidak akan meninggal. Gitu. Meskipun dia ditembak, meskipun dia jatuh dari ketinggian, meskipun dia kecelakaan, kalau belum sampai ajalnya dia nggak akan meninggal. Watastau'iba rizqaha, dan dia akan meninggal sampai sempurna rizkinya, ya, sampai terpenuhi semua jatah rizki. Ya, kalau dia belum sempurna jatah rizkinya, meskipun seteguk air, ya, maka dia nggak akan meninggal sampai dia minum dulu tuh seteguk air yang sudah menjadi jatah rizkinya. Maka kita jangan khawatir dengan rizki kita itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang harusnya kita khawatir itu apa? Cara menjemputnya. Maka kata Nabi, fa'ajmilu fit talab, karena ada orang yang menjemput rizki itu dengan cara baik, ada dengan cara yang buruk. Fa'ajmilu fit talab, maka perindahlah cara kalian dalam menjemput, dalam mencari rizki itu. Wala yahmilanna ahadakum istimbita'u rizki ayatlubahu bimaksiatin. Dan jangan sampai ada salah seorang di antara kalian mencari rizki dengan bermaksiat, karena melihat rizki itu lambat. Karena dia lihat ini rizki ini lambat, akhirnya dia bermaksiat kepada Allah. Dia mencuri, dia korupsi, dia. Padahal kalau dia sabar, tuh rizki itu bisa dapat juga. Ya, jadi yang jadi kewajiban kita dalam perkara rizki itu adalah menyempurnakan cara mengambilnya dengan cara yang baik. Ya, kita bekerja keras, kita bekerja cerdas, kita bekerja ikhlas, kita bekerja tuntas, kita bekerja jujur. Nah, itu caranya harus dengan cara yang baik. Ya. Urusan berapa jumlahnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita berusaha bekerja dengan cara yang baik, karena itulah yang akan dinilai sebagai amal soleh kita. Fa innallaha la yanalu ma indahu illa bi ta'atih. Karena sesungguhnya tidak dicari apa yang di sisi Allah kecuali dengan cara taat kepadanya. Ya. Nah, ini wahyu yang sudah diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Meskipun wahyu ini tidak berupa ayat Al-Quran ya, karena ini merupakan hadis qudsi. Tapi di hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa wahyu ini disampaikan kepada Nabi dalam bentuk bisikan ke dalam hati Nabi SAW. Kemudian cara yang ketiga, wahyu itu juga datang kadangkala dalam bentuk percakapan dengan malaikat Jibril, yang malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Di Jibril itu kadang-kadang datang dalam bentuk manusia. Misalnya dalam hadis yang terkenal ya, riwayat Muslim, yaitu hadis Islam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa itu tanda-tanda hari kiamat. Ya, ini hadis yang sangat terkenal, yang sering juga disebut sebagai hadis apa namanya?
ya hadis Jibril ya, sering disebut hadis Jibril. Karena Jibril ketika itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam bentuk manusia, ya. Dan para sahabat menyaksikan itu, ya. Dan yang meriwayatkan hadis ini Umar bin Khattab. Umar menyaksikan ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk manusia, ya, bajunya bersih, tidak ada tanda-tanda seperti orang melakukan perjalanan jauh. Tapi nggak ada orang yang kenal nih siapa orang ini. Harusnya kalau nggak ada tanda-tanda perjalanan jauh orang-orang pada kenal. Kalau bukan musafir itu orang-orang pada kenal. Tapi ada yang kenal nih siapa ini. Orang ini kemudian datang menemui Nabi, duduk di depan Nabi, mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi dan kemudian meletakkan tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil kemudian bertanya beberapa hal. Bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan kapan terjadi hari kiamat, apa saja tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dan Nabi kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan sesudah itu orang ini pergi. Ya, sesudah pergi maka Nabi berkata kepada Umar, wahai Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang tadi yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, kata Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril, kata Nabi, itulah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, Jibril itu datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi Jibril datang kepada Rasulullah dalam bentuk manusia, kemudian Jibril mengajarkan agama, kemudian di antara bentuk pengajaran agama adalah tanya jawab tadi, diskusi. Ini di antara bentuk cara mengajarkan agama. Kemudian wahyu juga kadang datang dalam bentuk gemerincing lonceng. Ya. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, annal Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dia bertanya, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana datangnya wahyu kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Kadangkala wahyu itu datang seperti gemerincing bunyi lonceng. Wa huwa ashadduhu alayya. Kan tetapi gemerincing lonceng itu sangat berat. Maka datangnya wahyu dalam bentuk gemerincing lonceng itu sangat berat bagiku, sangat menyusahkan diriku. Fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu maqala. Maka setelah bunyi itu berhenti, aku baru mengerti apa yang disampaikan kepadaku. Wa ahyanan yatamathalu lil malaku rajulan. Dan kadangkala malaikat itu menjelma seperti seorang lelaki. Fayukallimuni fa'ai ma yaqul. Maka laki-laki ini berbicara kepadaku dan aku mengerti apa yang disampaikannya. Qalat Aisyah, maka Aisyah kemudian mengomentari percakapan ini, mengomentari hadis ini. Wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yaumi syadidil bard. Maka kata Aisyah, aku pernah melihat wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat dingin. Ya, fayafsimu anhu, maka ketika wahyu itu berhenti turun, wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Maka aku melihat di keningnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersimbah peluh. Ya, jadi mengucur keringat itu di keningnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu hari yang sangat dingin. Tapi ketika wahyu itu datang kepada Nabi, maka Nabi keringetan. Ya, Nabi mendengar wahyu itu dalam bentuk salsalil jaras. Sudah itu wahyu berhenti dan Nabi kemudian faham apa isi dari wahyu tersebut. Dan ini cara turunnya wahyu yang sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, wahyu juga kadang turun dalam bentuk Nabi melihat malaikat Jibril. Ya, dalam bentuk aslinya. Seperti tadi dalam surat Al-Mudaththir ya, wahyu turun. Nabi melihat malaikat Jibril. Atau ketika Nabi mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Ketika Nabi berada di Sidratil Muntaha ya, ketika itu Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya.
Ini misalnya dijelaskan dalam surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan najmi idza hawa." Demi bintang apabila dia terbenam. "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Tidaklah kawanmu itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ia sesat dan tidak pula dia keliru. "Wa ma yantiqu anil hawa." Dan tidaklah apa yang dia ucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya. "In huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang dia ucapkan itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. "Allamahu syadidul quwa." Ya, wahyu ini diajarkan oleh syadidul quwa, oleh makhluk yang sangat kuat. Dialah malaikat Jibril, ya, alaihissalam. "Dzu mirratin fastawa." Malaikat yang memiliki, ya, rupa yang indah. Dan malaikat Jibril ini pernah menampakkan dirinya dalam rupanya yang asli. "Wa huwa bil ufuqil a'la." Ketika itu dia berada di ufuk yang tinggi. Nah, ini peristiwa pada saat surat Al-Mudaththir itu, ya. Ya. Malaikat Jibril berada pada ufuk yang tinggi. "Tsumma dana fatadalla." Kemudian dia mendekat, lalu ia bertambah mendekat. "Fakana qaba qausaini aw adna." Sehingga jaraknya itu sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. "Fa'auha ila 'abdihi ma auha." Maka dia wahyukan kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang telah Allah wahyukan. "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dia lihat. "Afatumarunahu ala ma yara." Maka apakah kalian orang-orang musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang ia lihat? "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra." Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah melihat malaikat Jibril ini, ya, di waktu yang lain. "Inda sidratil muntaha." Ya, melihat malaikat Jibril, ya, dalam bentuk aslinya pada kesempatan yang lain itu inda sidratil muntaha, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Nah, itu malaikat Jibril juga berada dalam bentuk aslinya. Sidratul Muntaha ini adalah satu tempat yang merupakan lokasi paling ujung yang bisa ditempuh oleh makhluk. Ya. Malaikat Jibril aja ketika sampai Sidratul Muntaha sudah dia nggak bisa melampaui itu lagi. Ini lokasi paling ujung yang bisa, lokasi terjauh yang bisa, titik terjauh yang bisa ditempuh oleh makhluk, oleh, ya, ciptaan Allah. Nah, di Sidratul Muntaha inilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti beliau melampaui Sidratul Muntaha dan kemudian beliau menerima wahyu untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi ini cara yang keberapa tadi? Cara yang kelima. Cara yang keenam. Cara yang keenam inilah yang dialami oleh Nabi ketika Mi'raj tadi, ya, saat beliau sudah melampaui Sidratul Muntaha, maka beliau menerima wahyu secara langsung, ya, dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Ya, langsung disampaikan ketika berada di langit yang ketujuh, di luar batas Sidratul Muntaha. "Tsumma faradtu alayya shalah 50 salatan kulla yawm." Kemudian diwajibkan atasku melaksanakan salat 50 kali salat setiap hari. Nah, ini dalam peristiwa Mi'raj, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, berbicara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara, ya. Ini saat peristiwa Mi'raj. Nah, ada pertanyaan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara langsung kepada Allah tanpa hijab? Apakah pernah langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama menyebutkan bahwa tidak. Ketika Allah berbicara langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dibatasi oleh hijab, oleh penghalang. Penghalangnya itu dalam bentuk apa? Ini wallahu a'lam penghalangnya. Ada yang berpendapat dia seperti sinar, ya, yang Nabi nggak bisa melihat, ya, wajah Allah, zat Allah, ya, karena dihalangi oleh sinar yang merupakan hijab tadi, penghalang tadi. Ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzaba." Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang bercerita kepadamu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Tuhannya secara langsung, maka sungguh orang yang berkata seperti itu telah berdusta. Wa huwa yaqul, dan dia pernah berkata, ya,
la tudrikuhul absar. Sungguh Allah Ta'ala itu tidak bisa dilampaui dengan pandangan manusia. Wan Abi Dzar qala, Abi Dzar pernah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbaka, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu secara langsung? Qala nur, kata Nabi, yang aku lihat hanyalah cahaya. Anna arahu, yang aku lihat tadi. Riwayat Muslim. Kemudian dari Ibnu Abbas, beliau berkata, ma kadzabal fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya. Abdullah bin Abbas berkata dalam firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a, ya, hati itu tidak mendustakan apa yang ia lihat, dan sungguh ia melihatnya pada tempat yang tinggi. Qala ra'ahu bi fuadihi marratain. Maka yang dimaksud Nabi SAW melihat Allah itu adalah melihatnya dengan fuadihi, dengan hatinya, marratain, 2 kali. Rawah Muslim. Jadi inilah pendapat para ulama bahwasanya Nabi SAW tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya, di Sidratil Muntaha atau di dalam peristiwa Mi'raj. Beliau tidak pernah melihat Allah Ta'ala secara langsung, dan itu juga yang dialami oleh Nabi Musa, ya, ketika di Bukit Tursina, beliau juga tidak bisa melihat Allah secara langsung. Nah, barulah nanti kita bisa melihat Allah Ta'ala secara langsung ketika kapan? Ketika kita sudah meninggal semua, sudah wafat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang beriman, terutama yang melaksanakan sholat subuh, ya, yaitu keutamaan untuk masuk ke dalam surga, ya, dan melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, itu nanti, ya, kalau masih hidup di dunia kita nggak bisa lihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, bahkan Nabi SAW pun tidak mampu. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah, ini akhir dari bab fi dhilalin, bab mengenai awal turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Walafu minkum. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.